NIM 22410101009. Perkenalkan, nama saya Mawar Nujana Prajawati, NIM 2241010101002. Perkenalkan, nama saya Amiratul Roshida, NIM 22410101001. Di sini kami akan menerangkan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soekarno. Soekarno sebagaimana presiden yang diketahui bahwa beliaulah yang termasuk salah seorang yang merumuskan Pancasila. Bahkan beliaulah yang memberi nama untuk dasar negara kita. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP 1978 tentang permasyarakatan P-4. Pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau ormas dan organisasi masyarakat atau ormas. Bahkan pada masa reformasi masih mengenali pasang surut, yakni mengganggu lagi para penyelenggaraan negara mewawancara tentang Pancasila tersebut. Bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran bahwa negara kita tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini. Yang kedua yaitu tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal meliputi dari yang pertama yaitu peraturan ideologi antara negara-negara overpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai dengan 1990, menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu faktor internal yang meliputi dari pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok sehingga ideologi Pancasila terabaikan. Dan yang kedua dari faktor internal ini yaitu menyalahgunakan kekuasaan atau yang dinamakan korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi sebagai dasar negara. Esensi berasal dari kata essence yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, atau hal yang pokok. Dalam sila-sila Pancasila, terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan dengan berkembangnya dunia dan segala masukan dari berbagai macam luar negeri ke dalam negara kita. Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama apa yang akan dia anut tanpa adanya unsur paksaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan dan hak. Contohnya
majikan tidak seenaknya bertindak kepada pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi yang selalu harus diwujudkan, dipertahankan dan diupayakan secara terus-menerus. Contohnya seperti tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang paling terbaik, tetapi kita harus ikut mempelajari dan ikut melestarikannya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikut sertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Dari contoh di atas tampak bahwa Pancasila itu sangat berperan penting sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila menghargai seluruh umat beragama di Indonesia tanpa mengutamakan atau membeda-bedakan salah satu golongan agama. Pancasila ini menjadi lebih sesuai bagi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam agama. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa tidak akan lupa dengan Tuhan Yang Maha Esa yang akan membuat sikap kita menjadi lebih bermartabat dan memiliki nilai moral yang baik. Selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, selalu berusaha untuk bersikap adil dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, gotong royong, dan sikap tidak egois, serta akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram, dan perpecahan pun tidak akan terjadi, dan juga kesalahpahaman. Ini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah salah satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat pemersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi juga, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance.